Nah, jadi untuk di video kali ini kita akan coba untuk ngecek lagi nih lebah yang kita taruh di belakang rumah ya, atau di samping rumah. Jadi nanti ada dua lokasi. Jadi untuk yang pertama kita cek dulu dari yang sebelah sini, yaitu yang di ujung itu ya. Nah, jadi ini saya sudah berada di atas ya, karena memang untuk kotak yang di sini itu kita taruh agak tinggi, yaitu kita gantung, tidak menggunakan dari steker atau pilar itu ya, seperti yang di kotak-kotak kita yang lain. Dan ini sekalian saya juga akan melanjutkan ya untuk menyusulin frame yang itu masih kurang ya, karena kemarin kita framenya itu masih kurang, ada beberapa itu ya, ada 1 atau 3 itu kita cukup lupa ya. Jadi makanya kita sekalian kita cek, dan sekalian kita juga akan nyusulin frame ini, kita susulin lagi. Dan ini untuk kotak ya, kita hanya menggunakan dari kotak kasipot, jadi seperti ini, tidak menggunakan dari bahan kayu. Dan walaupun kita menggunakan dari kasipot ini, ternyata untuk membudidayakan lebah seperti ini juga cukup bagus ya untuk perkembangannya. Jadi memang seperti ini, kalau kita naruh kotaknya itu tinggi ya, kita gantung seperti ini, memang agak sedikit susah ini untuk kita mengeceknya atau mengontrolnya. Jadi makanya ini buat teman-teman ini yang ingin membudidayakan lebahnya, itu untuk menaruh kotaknya itu lebih baik ya kita menggunakan steker seperti yang di kotak kita yang lain itu. Nah, jadi untuk kondisi koloninya itu seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Dan ini memang belum begitu aktif banget ya. Jadi ini bisa dilihat untuk kondisi koloni memang belum pada aktif untuk bervegetasi. Nah, jadi kalau untuk lokasi tinggi itu memang cukup menyusahkan kita ya, seperti ini. Nah, jadi untuk kondisinya seperti ini untuk lebahnya. Tapi ini meskipun masih baru ya, tapi ini sudah membuat sarang itu kelihatannya. Nah, jadi untuk sarangnya seperti ini ya. Jadi cukup cepat ya untuk perkembangan dari apis cerana ini. Yang penting untuk lokasi itu ya, yang terpenting itu untuk lokasi kita untuk membudidayakannya. Apakah masih melimpah ya, contoh banyak tanaman untuk lebah ini bervegetasi itu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Jika mungkin teman-teman juga ingin membudidayakan lebah ya, usahakan kita survei dulu untuk tempat kita ingin membudidayakan lebah atau untuk peternak lebah seperti ini. Kalau memang untuk tempatnya itu mendukung, ya itu bagus banget ya. Nah, jadi kita tinggal pasang untuk bagian frame ini yang kemarin itu masih kurang. Nah, jadi lumayan ya untuk apis cerana ini sudah mulai berkembang, dan ini mudah-mudahan nanti bisa makin bagus lagi ya, dan bisa kita coba nanti untuk melakukan pemecahan koloni atau kita ternakan lagi ya. Jadi seperti ini. Dan ini juga sama ya, untuk sarang juga sudah mulai terisi madu itu atau ada madunya, sudah segel malah ini. Nah, jadi seperti ini untuk kondisinya. Nah, jadi kita lanjut ya, kita akan cek untuk yang di sebelah samping rumah sebelahnya lagi. Jadi ini untuk yang di belakang ya, kita cek yang untuk di samping. Dan seperti ini ya untuk kondisi cukup aktif untuk yang di sebelah sini. Jadi ada yang bawa polen, yaitu apis bervegetasi untuk dari jenis apis cerana ini. Jadi untuk kondisi sekarang memang cukup aktif ya. Dan ini mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa makin bagus lagi, dan bisa nanti kita coba videokan lagi atau kita review kembali. Jadi untuk sekarang kondisinya sudah seperti ini. Dan ini nanti kita akan coba cek ya untuk bagian madunya itu ya. Nanti kita coba cek, mudah-mudahan sudah ada juga itu ya. Biasanya untuk di musim-musim sekarang ini tuh itu lagi cepat sekali untuk lebah ini tuh bisa menghasilkan dari madu-madunya, yaitu karena memang untuk sekarang ini tuh lagi melimpah banget ya untuk dari sumber pakannya, yaitu contoh seperti banyak bunga yang mekar ya untuk sekarang ini. Jadi makanya untuk di pagi hari ini kita coba pantau atau kita cek. Dan ini sama ya, untuk kotak kita hanya menggunakan kasipot juga ya, seperti yang tadi itu. Nah, jadi kita coba buka dulu ya, kita coba buka. Karena memang walaupun ini kita taruh di bawah kentang ya, tapi ini kita juga masih menggunakan tutup. Tujuannya supaya untuk mengantisipasi ya.
Misalkan nanti ada kebocoran di gentengnya atau mungkin pas hujan angin itu ya, itu kan juga untuk kotak bisa basah. Jadi makanya kita kasih tutup juga ya, meskipun ini kita taruh di bawah genteng ya. Nah, jadi kita coba buka ya. Kita coba cek untuk dalamnya. Nah, jadi untuk kondisi dalamnya itu seperti ini. Jadi ini untuk tali juga masih baru banget ya. Karena memang kemarin itu kita ikat ada beberapa sarang yang kita pasangkan lagi. Tujuannya supaya untuk lebah ini itu ya, untuk lebah ini itu bisa beradaptasi dulu di tempat yang baru. Jadi supaya mempunyai stok makanannya itu ya. Jadi makanya kita masih pasang ada beberapa sarang, ini cukup banyak. Ada sekitar 4 ya, 4 sarang atau 5 sarang ini yang kemarin itu kita pasang. Dan ini hasil yang kita pasang sarang kemarin ternyata sudah direkatkan ya oleh lebahnya, yaitu di sisirannya atau di framenya ini. Nah, jadi seperti ini untuk bagian frame kita pasang, ini cukup banyak banget ya untuk sarangnya. Dan kita ikat menggunakan dari tali. Tapi kalau untuk frame yang ujung ini itu belum terisi sarang baru itu ya, karena memang untuk lebah ini itu masih baru. Nah, jadi lumayan ya, untuk perkembangannya sudah mulai membuat kantong matu itu ya, sudah mulai disekel lagi. Jadi memang sepertinya yang terpenting untuk cara kita membudidayakan lebah ini, usahakan untuk tempat ya, sekali lagi ini untuk tempat itu memang sangat penting sekali, yaitu dimana untuk kita membudidayakan lebah ini, usahakan untuk tempat sekitar kita itu memang harus melimpah ya, banyak tanaman. Jadi itu yang terpenting banget ya, karena percuma saja jika kita membudidayakan lebah ini itu untuk tempat itu tidak memenuhi lebah ini untuk bervegetasi, itu juga akan sia-sia ya, dan percuma, itu bisa menyebabkan tidak menghasilkan madu juga itu ya. Jadi mungkin buat teman-teman atau sahabat-sahabat kita ya, yang masih baru-baru ingin berbudidaya lebah atau ingin berternak lebah seperti ini, itu usahakan untuk tempat ya, untuk tempat memang sangat penting sekali. Jadi kalau untuk tempat untuk kita membudidayakan lebah ini itu melimpah ya, banyak tanaman, ya itu cocok sekali ya. Tapi itu pun juga kita harus lihat-lihat ya, kalau memang untuk tempat di sekitar kita itu masih ada dari lebah habis cerana ya, yaitu kita bisa coba untuk berbudidaya dari lebah habis cerana ini ya. Karena memang untuk tempat di sekitar itu kan masih ada, jadi untuk habitatnya juga pasti masih ada ya. Jadi kita bisa budidaya lebah habis cerana ini yaitu di tempat tersebut ya. Jadi menyesuaikan aja dengan lingkungannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita memantau dari lebah yang seperti ini itu sangat menyenangkan sekali ya. Jadi kita bisa cek, dan setelah kita pantau itu juga cukup aktif, dan kita cek untuk sarang juga mulai membuat sarang baru atau madu itu ya. Jadi sangat menyenangkan sekali jika untuk peternakan lebah kita itu seperti ini. Tapi untuk bagian ujung kita belum pasang frame, supaya nunggu dulu untuk sarang-sarang yang lain ini sudah full setiap framenya, baru nanti kita susulin lagi. Nah, jadi mungkin hanya seperti ini ya, kita hanya ngecek ada 2 kotak yang kita cek dalamnya. Kalau untuk yang lain ini juga kita pantau tadi sebentar, cukup aktif ya. Jadi tinggal kita tutup aja. Dan ini mudah-mudahan kedepannya bisa petah ya, dan makin berkembang lagi. Jadi nanti bisa kita coba ternakan terus ya, untuk kita coba budidayakan. Nah, jadi pokoknya seperti ini ya. Dan ini buat teman-teman atau sobat-sobat semua yang sudah menonton video dari saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan jika video ini bermanfaat atau memberi inspirasi, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share juga ya ke teman-teman yang lain, supaya kita juga bisa berbagi informasi-informasi mengenai seputar perlebahan ini ya. Nah, jadi mungkin ini seperti ini ya. Dan buat teman-teman atau sahabat-sahabat semua yang sudah hadir dari manapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai ketemu lagi nih di video-video kami berikutnya.